Bismillahirrahmanirrahim. Sampurasun, wilujeng enjing sadayana, siswa-siswi SMP Negeri 3 Karangbahagia. Perkenalkan, nami Ibu Ruspita Ningsih. Ibu ngajar bahasa Sunda di kelas 7. Nah, materi nu Ibu ada pun kompetensi dasarnya 3.1 memahami dan mengidentifikasi kaidah, bentuk, struktur teks, dan aspek-aspek kebahasaan Paguneman tentang menyapa, memperkenalkan diri, berpamitan, meminta izin, mengucapkan terima kasih, dan meminta maaf. Kemudian 4.1 menyusun dan mendemonstrasikan teks Paguneman tentang menyapa, memperkenalkan diri, berpamitan, meminta izin, mengucapkan terima kasih, dan meminta maaf serta menanggapinya dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan aspek kebahasaan yang benar dan sesuai dengan konteks. Adapun tujuan dari proses pembelajaran Paguneman di antara lain, melalui pembelajaran ini, peserta didik diharapkan dapat menyimak teks Paguneman, membedakan teks Paguneman, dan dapat menganalisis struktur teks Paguneman. Ayeuna kita masuk ke materi. Paguneman nyaeta obrolan atawa wangkongan, dimana leuwih ti saurang. Artina Paguneman teh obrolan anu dilakukan ku dua orang atawa leuwih. Jadi Paguneman teh tidak bisa dilakukan hanya sendiri saja, melainkan harus ada lawan bicaranya. Ya. Nah, leuwih ti urang teh artinya ya maksudna teh aya nu diajak cumarita. Artinya ada yang diajak untuk bercerita jeung aya nu diajak ngobrol. Artinya Paguneman teh kan obrolan atawa wangkongan. Ya, sehingga teu bisa hanya dilakukan ti saurang. Ya, jadi dilakukannya teh leuwih ti saurang, 2, 3, 4 jeung saterusna. Oke, Paguneman teh terbagi menjadi 2 ya. Nu pertama nyaeta Paguneman resmi jeung Paguneman teu resmi. Paguneman resmi teh tiasa dibawakan ku guru jeung rancangan guru. Ya, atawa yang resmi teh tiasa aya di instansi sekolah, kampus gitu ya. Nah, sedangkan nu teu resmi teh tiasa ngobrol atawa wawangkongan antara rarancangan gitu ya. Jadi Paguneman teh aya nu resmi jeung nu teu resmi. Nah, hal nu kudu diperhatikeun dina Paguneman nyaeta lentong. Lentong nyaeta nada sora atawa intonasi. Ya. Nyaeta kaasup kana bagian tata krama atawa sopan santun dina cumarita. Nah, artinya di dalam proses cerita atawa obrolan atawa wawangkon harus diperhatikan yang namanya lentong atau nada suara dan juga intonasi. Ya, dimana pada saat kita cerita ya atau pada saat ada orang yang bercerita, tentunya kita harus punya tata krama. Tata krama bukan hanya tentang perilaku saja, ya, melainkan tata krama itu berlaku pada nada atau intonasi.
pada saat kita melakukan atau pada saat kita berbicara dengan lawan bicara kita. Tentunya pada saat kita bercerita jangan menggunakan atau selalu menggunakan nada dengan intonasi yang kuat. Ya, tentunya hanya pada part atau hanya pada sesuatu tertentu. Ya, sehingga melakukan nada yang tinggi atau nada yang rendah. Ya, sehingga hal nu diperhatikan dina paguneman nyaeta lontong. Nada, suara, intonasi pada saat kita bercerita atau pada saat kita melakukan obrolan. Nu kedua nyaeta tata krama basa. Nyaeta sopan santun. Sopan santun ya pada saat kita atau kudu bisa nempatkan bahasa anu sopan dina cumarita. Apalagi pada saat kalian bercerita kepada orang tua, bercerita kepada guru, tentunya harus menggunakan tata bahasa yang bagus, yang sopan, ya, yang tentunya harus bisa diterima, ya, diterima ke dalam semua golongan. Dalam arti jangan samakan pada saat kalian bercerita dengan teman sebaya kalian, kemudian kalian terapkan pada saat kalian bercerita kepada guru, tentunya kalian harus menggunakan sopan santun. Ya, menggunakan bahasa yang halus, bahasa yang sopan. Jangan disamakan pada saat kalian bercerita dengan teman sebangku kalian atau teman sebaya kalian. Ya, itulah hal yang perlu diperhatikan pada saat kalian berbicara atau pada saat kalian ngobrol. Ya, tentunya tata krama itu harus diperhatikan. Nu ketiga nyaeta ada rengkuh. Ya, rengkuh nyaeta gerak-gerik. Ya, artinya urang ulah danga nalika keur cumarita atawa paguneman jeung hiji jalma. Artinya apa di sini? Ya, pada saat kalian mendengarkan atau pada saat kalian menjadi seorang pendengar, tentunya kalian harus menjadi seorang pendengar yang baik. Caranya dengan apa? Caranya kalian harus memperhatikan. Ya, harus memperhatikan dengan baik. Harus memperhatikan dengan sebaik mungkin, dalam arti kalian tidak boleh, ya, tidak boleh misalnya kalau ada guru yang sedang menjelaskan kemudian kalian matanya kemana gitu ya, matanya kemana, kemudian tangannya kemana, gerak-gerik kalian itu misalnya kayak seolah-olah kalian ada yang kalian pikirkan atau kalian misalnya terburu-buru mau kemana gitu. Nah, itu tidak boleh. Ya, di dalam proses paguneman ya atau obrolan atau wawangkon itu perlu perlu diadakannya yang namanya gerak-gerik. Jadi gerak-gerik kalian itu harus sesuai. Ya, jadi jangan sampai pada saat kalian bercerita orang tersebut merasa dirinya tidak dihargai. Kenapa merasa tidak dihargai? Karena lawan bicara atau orang yang diajak berceritanya bergerak-gerik yang tidak sopan, kemudian tidak menunjukkan bahwa kalian menjadi seorang pendengar yang baik. Ya, jadi pada saat paguneman rengkuh itu sangat diperhatikan. Nu selanjutnya nyaita pasemon. Pasemon atau ekspresi. Ya, artinya orang kudu ngajaga pasemon orang sangkan anu diajak cumarita teu ngarasa kasigeng atau ngarasa teu sopan. Artinya ekspresina pada saat misalnya pada saat paguneman atau pada saat lawan bicara kalian bercerita tentang kesedihannya. Ya, kemudian kalian tidak boleh mengekspresikan muka kalian tertawa dan lain sebagainya. Ya, ya artinya pada saat orang lain bercerita, kalian harus mendengarkannya dengan baik. Sehingga tidak lagi
orang yang bercerita tidak merasa bahwa dirinya tidak tersinggung atau dirinya tidak merasa dihargai. Ya, inilah syarat atau ya hal anu diperhatikan pada saat paguneman. Nah, nulis teks paguneman anu pertama, paguneman silih tanya mun amprok di jalan. Artinya paguneman atau obrolan yang bertanya pada saat kalian bertemu seseorang di jalan. Ya. Nah, iya contoh kalimahna. Ya, di sini aya percakapan Rani jeung Pak Ade. Rani, Assalamualaikum Bapak, bade angkat ka mana? Pak Ade, Waalaikumsalam Rani, Bapak bade mios ka Jakarta. Euleuh acara naon Pak? Puguh Bapak teh bade ngalongok incu. Oh muhun Pak, hati-hati di jalan. Pak Ade, muhun Rani, Ari Ani bade ka mana? Nembe wangsul di warung Pak. Oh muhun, di kantun heula atunya. Rani muhun Pak, mangga. Nah, ieu menunjukkan bahwa Rani teh bertemu jeung Pak Ade di jalan. Ya. Nah, paguneman ini bisa juga dibuat pada saat kalian bertemu teman kalian di jalan, bertemu guru kalian di jalan gitu ya. Nah, jadi paguneman teh banyak sekali rupanya. Nah, adapun paguneman nu kadua, paguneman ngawanakeun diri. Nah, ngawanakeun diri artinya memperkenalkan diri. Diri teh aya nu ngawanakeun diri sorangan jeung aya nu ngawanakeun diri orang lain. Nah, ieu contoh ngawanakeun diri sorangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Punten, ku margi abdi murid anyar nu nembe ngali ka sakola ieu. Abdi bade nyuhunkeun waktosna sakedap ka Bapak Ibu guru sareng rarencangan sadayana kanggo ngenalkeun diri abdi. Tepangkeun nama abdi Yuni Yuliana atanapi tiasa dipanggil Yuni. Abdi kawit di Sakola SMP Negeri 9 Bandung. Bumi abdi teh di Babakan Ciparai, Bandung. Salam perkenalan sadayana, mugi abdi tiasa diajar sasarengan di sakola ieu. Rupina cekap sakitu bae perkenalan ti abdi. Hatur nuhun kana perhatosanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ieu contoh teks paguneman ngawanakeun diri. Artinya di sini bahwa Yuni Yuliana ini memperkenalkan dirinya, ya, memperkenalkan dirinya bahwa Yuli ini adalah seorang murid baru, ya, yang berasal dari sekolah SMP Negeri 9 Bandung, seperti itu. Nah, nu katiga nyaeta paguneman amitan, artinya obrolan atau wewengkon berpamitan. Nah, Nisa put abdi wangsul ti payunnya, punten sanes kirang sono, mungkin sanes waktos mudah-mudahan urang tiasa patepang deui. Muhun Nis, abdi ge ayeuna aya kaperluan ngadadak. Hati-hati di jalanna. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, ti paguneman ieu, paguneman amitan ieu artina teh pamitan. Nah, pamitan teh artinya paguneman amitan teh artinya berarti seseorang untuk berpamitan. Entah itu berpamitan mau kemana, ada yang misalnya suatu percakapan pada saat kalian bertemu dengan teman kalian, ya. Nah, kemudian teman kalian itu mau pergi. Nah, itulah yang disebut dengan contoh, ya, dari paguneman amitan. Nah, nu selanjutnya nyaeta paguneman minta idin.
Artinya Paguneman minta izin dengan orang tua, minta izin kepada guru gitu ya, minta izin kepada teman juga bisa ya. Nah, iya contoh Paguneman minta izin. Rika, Bu permios nyuhunkeun Widi bade ka koperasi heula meuli pulpen. Sok ulah laminya ibu bade nerangkeun. Muhun Bu sakedap. Nya sok. Nah, artinya di dieu teh Rika hayang nganterkeun Widi ka koperasi, hayang meli atau mau membeli pulpen. Nah, ibunya menjawab, "Oke, boleh silahkan, tapi jangan lama-lama." Ya, karena ibu mau menerangkan. "Iya, Bu, sebentar." Oke, nah akhirnya ibunya mempersilahkan untuk apa? Mempersilahkan untuk Rika dan Widi untuk membeli pulpen. Nah, ini adalah salah satu contoh Paguneman minta izin gitu ya. Nah, kemudian Paguneman nganuhunkan artinya mempersilahkan ya. Di sini ada percakapan antara anak murid dengan guru. Tika, Bu hatur nuhun tos dipasihan nambut buku. Abdi janten lancer biantarana. Muhun sami-sami sing langkung giat deui latihana. Kade lentongna diperhatikeun. Muhun Bu tangtos langkung rajin deui. Muhun sae. Artinya di sini adalah pada saat Bu terima kasih sudah meminjamkan buku gitu ya. Nah, jadi untuk yang nganuhunkeun teh mempersilahkan untuk meminjam sesuatu atau mempersilahkan untuk melakukan sesuatu atas dasar meminta izin terlebih dahulu gitu ya. Nah, ini adalah salah satu contoh ngenaan tentang Paguneman nganuhunkeun. Nu terakhir nyata Paguneman minta hampura ya. Yang namanya manusia tidak luput dari yang namanya kesalahan. Nah, sebabna aya Paguneman minta hampura. Contohnya nyata ada Hamzah di dieu, "Punten kamari teu tiasa ngiring kelas di Zoom." Oh, nah kunaon Hamzah? Kamari abdi teh teu gaduh kuota Bu, janten nembe terang aya kelasna nembe. Muhun wios, tapi Hamzah kedah tetep diajar ku ibu dikirim materinya. Muhun Bu, hatur nuhun. Nah, di sini teh artina peserta didik tersebut atau siswa tersebut tidak mengikuti pembelajaran melalui aplikasi Zoom gitu. Kenapa? Kata gurunya. Karena nggak ada kuota Bu, gitu ya. Nah, oke nggak apa-apa ya. Tapi Hamzah tetap akan dikasih materi. Nah, nanti materinya akan dikirimkan sama ibu. Oh, terima kasih Bu, gitu ya. Nah, iya contoh Paguneman minta hampura karena apa? Karena kesalahan anu diperbuat. Ya. Nah, Paguneman hampura teh banyak sekali atau loba nu dipake ketika kita melakukan kesalahan gitu ya. Nah, contoh teks Paguneman ya. Nah, aya lembar kerja ya. Nu kaiji nyaita sebutkan perbedaan Paguneman minta idin jeung minta hampura. Kalian silahkan sebutkan ya, atau nanti kalian buat kalimat kemudian kalian bedakan apa bedanya antara Paguneman minta idin dengan Paguneman minta maaf atau minta hampura. Yang kedua nyata jian contoh Paguneman ngawaneuhkeun diri sorangan ti hadapan kelas. Nah, artinya kalian membuat contoh Paguneman ngawaneuhkeun diri. Setelah kalian buat, kemudian kalian bawakan ya. Nah, kemudian nanti kalian videokan ya, dengan syarat tidak boleh menggunakan teks ya. Jadi silakan kalian membuat videonya dengan durasi 2 menit
ya. Yang ketiganya eta jieun contoh paguneman silitanya mun amprok bapak jeung ibu guru di jalan, ya. Gak mungkin dong kalian pada saat kalian bertemu dengan guru kalian selonong boy atau istilahnya tidak tegur sapa. Tentunya harus ada yang namanya silih tanya atau bertanya pada saat kalian bertemu dengan bapak atau ibu guru kalian. Nah, tugasnya silakan kalian kirimkan melalui aplikasi e-learning, ya, atau kalian kirimkan ke WhatsApp ibu yang sudah ibu sematkan di sini, ya. Nah, adapun untuk yang terkendala dengan handphonenya, boleh kalian tuliskan, ya, boleh kalian kerjakan di jurnal kalian, kemudian nanti kalian kumpulkan ke wali kelas masing-masing, ya. Sekian materi yang ibu sampaikan. Mudah-mudahan apa yang ibu sampaikan bisa kalian pahami, atau kalaupun kalian mau bertanya boleh silakan langsung kalian tanyakan melalui aplikasi Zoom ataupun melalui aplikasi WhatsApp. Sekian dari ibu, terima kasih.